البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Yang berikutnya yaitu Rasulullah SAW bersabda, wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansabin wa jamal faqal inni akhafullah. Yaitu seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita untuk apa? Berzina. Tidak disebutkan makmulnya, karena apa? Jelas yang dimaksudkan. Kalau diajak kongsi nggak perlu mengatakan ini akhafullah. Tapi apa? Ini bukan masalah kongsi dagang, tapi maksudnya adalah apa? Perzinaan. Nah, Rasulullah tidak menyebutkan maf'ul bihnya atau makmulnya karena sudah jelas, dan juga karena ini perkara yang qabih, maka nggak perlu disebut, orang sudah paham. Siapa wanita itu? Zatu mansab, yaitu yang memiliki kebangsawanan. Dalam riwayat yang lain yaitu apa? Memiliki kecantikan, tapi sudah ada lafaz setelahnya wa jamal. Zatu husnin wa jamal, memiliki kecantikan dan kecomelan atau apa terserah namanya. Faqal inni akhafullah. Maka laki-laki ini mengatakan saya takut kepada Allah. Tayyib, kata Ibnu Hajar, ini juga berlaku sebaliknya. Kalau wanita itu dibujuk untuk berzina, kemudian dia takut kepada Allah dan dia mengatakan ini dan dia tidak mau, maka apa? Dia akan selamat dari panasnya hari kiamat dan dia mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala. Tayyib. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dan sebelum Ibnul Qayyim bahkan Ibnul Qayyim di dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Adapun kalau Syekhul Islam itu dalam Majmu' Fatawa beliau, kenapa disebutkan yaitu wanita yang memiliki gelar kebangsawanan dan sebagainya? Karena kenikmatannya itu lebih besar. Seorang yang berzina dengan sekedar hamba sahaya atau dengan wanita rakyat jelata, atau mungkin kalau yang di India ya orang-orang golongan paria, yaitu apa? Orang-orang rendahan. Maka walaupun dia merasakan kenikmatan duniawi yang terlaknat itu, tapi apa? Kenikmatan itu akan berlipat-lipat dia dapatkan kalau dia itu mendapatkan apa? Mendapatkan wanita bangsawan. Nilai yang sangat tinggi, derajat yang sangat tinggi. Bahkan apa? Dalam perkara yang halal pun orang akan bangga kalau apa? Ditanya, kamu nikah dapat siapa? Oh, dapat itu anak dari Tengku itu, atau anak dari Tun ini. Oh, dia akan bangga itu. Tapi kalau sekitar dikatakan anak dari penjahit, biasanya nggak terlalu bangga dia. Ini menunjukkan memang fitrah manusia, kalau dapat pasangan hidup yang dia itu bangsawan, maka dia akan cerita kemana-mana dan dia akan bangga. Makanya di sini apa? Di sini menunjukkan orang ini benar-benar memiliki keimanan yang sangat kuat. Walaupun yang mengajak ini betul-betul nilainya sangat tinggi, dia tetap apa? Lebih takut kepada Allah daripada apa? Mendapatkan kenikmatan yang sangat tinggi tadi, kenikmatan duniawi. Dan yang kedua adalah jamal. Kalau yang mengajak adalah wajahnya mungkin lipat 8, mungkin nggak terlalu nikmat. Tapi apa? Kalau yang mengajak adalah wanitanya, wajahnya memang sangat cantik, maka memang kenikmatannya itu berlipat-lipat. Tapi demi rasa takut kepada Allah, orang ini rela untuk tidak tergoda dengan godaan-godaan tadi itu. Sementara apa? Memang ini ujian yang sangat berat. Sekedar ada yang kenyik-kenyik mata aja mungkin hati kita runtuh. Masih manusia. Demikian pula wanita, terkadang apa? Dikasih senyuman orang di pasar langsung tergoda. Tapi apa? Orang-orang yang beriman, wanita yang mukminah, dia tidak akan tergoda dengan semata-mata senyuman-senyumannya macam itu. Walaupun senyumannya itu dikasih apa? Dikasih ada susu ini, ada jarum itu, yaitu apa itu? Pakai ilmu pelet dan sebagainya. Kalau imannya kuat, dia tidak akan apa? Tergoda dengan itu semua. Tayyib. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, orang nomor 1 yang mendapatkan keutamaan ini adalah Nabi Yusuf. Karena ketika beliau diajak, yaitu apa? Wanita itu mengatakan, hai talak, kemarilah engkau. Maka dia mengatakan, ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah. Bukan sekedar saya takut pada Allah, bahkan apa? Dia betul-betul memohon perlindungan kepada Allah. Makanya dengan apa? Dengan masdar yang mansub di situ, yaitu asta'idzu ma'adzallah atau a'udzu ma'adzallah atau kalimat yang semacam itu. Betul-betul saya berlindung kepada Allah. Innahu rabbi, sesungguhnya suami Anda adalah Tuhan saya. Ahsana maswai, dia telah berbuat sangat baik kepada saya. Yaitu apa? Sangat buruk sekali saya membalas kebaikan dengan kejelekan. Apalagi sampai saya mencemarkan keluarganya. Ini sangat buruk. Bukan karakter orang yang beriman, bukan karakter orang yang mulia dan seterusnya.
Robbi yang dimaksudkan di sini adalah apa? Yaitu tuannya. Sebagaimana di dalam ayat-ayat yang lain yang disebutkan, yaitu apa? Ketika Nabi Yusuf, ketika temannya itu telah dibebaskan dari penjara, maka Nabi Yusuf berkata kepada temannya itu, "Udkurni inda rabbik." Ceritakan kisah saya ini kepada tuanmu. Untuk apa? Untuk nanti disidang lagi agar jelas bahwasanya saya ini di penjara dalam keadaan terzalimi. Rabb di sini maksudnya adalah tuan, yaitu si majikannya itu. Baik. Dan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, betul-betul apa, Nabi Yusuf ini memang betul-betul di puncak keindahan jasmani dan rohani. Dari sudut pandang apa? Yang pertama, Allah Ta'ala telah menceritakan bahwasanya Nabi Yusuf ini statusnya adalah sebagai hamba. Hamba yang kemudian diangkat anak, maka betul-betul dia terikat oleh tuannya. Maka apa? Biasanya hamba itu dia akan apa? Ya sudah, dia pasrah saja. Pasrah kepada tuan yang selama ini berbuat baik. Disuruh apa, ya sudah, sebagai bentuk syukur, nggak apalah, saya ikuti walaupun saya nggak suka misalkan. Nah, ini poin pertama. Ternyata faktor ujian seberat itu beliau tidak ambil kisah. Kemudian yang kedua adalah beliau itu betul-betul orang asing. Sementara kita tahu orang asing dia keleluasaannya untuk berbuat maksiat lebih besar daripada kalau dia di kampung sendiri atau di rumah sendiri, di tengah-tengah orang yang mengenal dia. Sekarang dia betul-betul asing, terpisah dari keluarganya. Ternyata apa? Itu juga apa? Beliau lewati. Bukan karena keterasingan menyebabkan beliau berbuat maksiat, mentang-mentang nggak ada yang tahu dia juga, dan seterusnya. Kemudian faktor yang ketiga adalah dia itu masih muda, darahnya masih apa? Darah panas. Ternyata apa? Itu juga beliau tepis. Dia lebih takut pada Allah daripada mengikuti darah mudanya tadi. Kemudian yang keempat adalah betul-betul rumahnya itu dalam keadaan kosong. Kenapa? Wanita tadi ghallaqatil abwab, pintu-pintu telah tertutup. Banyak orang yang tidak mau berbuat maksiat malu karena apa? Banyak orang. Tapi kalau pintu tertutup, dia maksiat. Ternyata Nabi Yusuf pun menjauh dari itu semua. Itu semua boleh dilewati. Berapa tadi? 4 kah? 4. Kemudian yang kelima adalah wanita yang menggodanya. Yang menggoda adalah wanitanya. Kalau dia yang menggoda itu masih mungkin dia sebagai laki-laki. Sekarang wanitanya yang menyerahkan diri. Nah, kurang apa sudah? Wanitanya yang menyerahkan diri. Saya nggak salah, dia yang menggoda saya. Bilang ke hakim, tinggal bilang gitu aja. Ternyata apa? Itu pun dia tepis, nggak mau. Walaupun wanitanya yang menyodorkan diri. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah wanitanya cantik. Ma'ruf, namanya bangsawan, namanya gubernur atau menteri, dia nggak akan memilih kecuali yang dirasa selevel dengan dia. Maka jelas wanitanya ini adalah cantik. Kemudian yang kedelapan adalah dia itu bangsawan. Bangsawan nilainya lebih tinggi daripada rakyat jelata. Itu pun Nabi Yusuf nggak mau, walaupun betul-betul seluruh faktor kebaikan, faktor yang menggoda itu ada di situ semuanya. Tayyib. Masih ada yang lain nggak ya? Ana lupa. Masih ada beberapa faktor yang lain. Tayyib. Cukup 8 faktor ini yang ana ingat di dalam Ad-Da'u wad-Dawa. Betul-betul apa? Itu semua faktor yang menggoda dari segala macam sisi. Beliau mampu melewati itu. Yang kata Ibnul Qayyim, seandainya 8 poin ini ada pada seorang wanita dan kemudian dia menggoda laki-laki yang bukan Yusuf, nggak akan ada yang selamat kecuali orang yang Allah rahmati sudah. Nggak ada yang tersisa kecuali orang yang dirahmati. Secara umum siapa yang akan tahan dari godaan semacam itu? Dan disebutkan di dalam biografi para muhaddisin ada yang terkenal orangnya siqah, yaitu Abu Bakar Al-Miski. Ini sudah pernah Ana sebutkan itu ya. Ditanya oleh murid beliau, kenapa Anda dikatakan gelar beliau adalah Al-Miski padahal Anda bukan penjual minyak misik? Beliau cerita, yaitu dulu ketika saya masih muda, ketika saya sedang berjalan, tahu-tahu ada wanita memanggil, mengatakan ini ada keperluan yang harus ditunaikan sebentar saja, tolong Anda kesini, ini keperluan yang darurat. Sementara syariat mengatakan kalau darurat ya sudah harus dibantu, ini dia perlu apa. Begitu dia masuk rumah langsung apa, pintunya dikunci oleh wanita itu. Mengatakan saya nggak perlu apa-apa, cuma saya pengen suka-suka sama kamu. Jangan, nggak mau, ini haram. Maka wanita ini mengatakan, saya wanita terpandang di sini. Kalau saya bicara maka saya akan dibenarkan. Saya akan teriak-teriak mengatakan Anda masuk rumah tanpa kebenaran dan Anda ingin menggoda saya begini-begini. Kamu akan celaka. Bingung dia, pening. Tapi apa? Dia nggak menyerah. Iya, apa itu? Maka dia mengatakan, saya baru perjalanan jauh, saya peluh, saya izinkan saya mau masuk bilik tandas dulu. Sudah mandi dulu. Ketika masuk bilik tandas dia mikir,
Gimana cara selamat ini? Nah sudah dia lihat ada lubang tandas itu, dia korek-korek tai yang ada di situ. Nah dilumurkan ke badannya, terus dia keluar. Saya sudah siap nih. Wanitanya bilang, kalau macam ini siapa yang mau? Langsung diusir, disuruh keluar. Nah terus kemudian dia pulang ke penginapan dia mandi bagus-bagus. Terus dia tidur. Dalam mimpinya dia ada orang bilang pada dirinya, engkau rela mengotori dirimu untuk menyelamatkan dirimu sendiri, maka engkau adalah Engkau adalah seperti misik. Setelah beliau bangun, sampai sepanjang hidupnya betul-betul dari badannya tercium bau misik. Karomah dari Allah Ta'ala. Pemuliaan dengan karena mengotori badannya dengan najis demi keselamatan jiwanya, keselamatan kehormatan, Allah kasih ganti dengan yang lebih bagus lagi. Balasan sesuai dengan amalan. Tayyib. Itu berlaku pada laki-laki, itu juga berlaku kepada perempuan. Siapa yang bertakwa kepada Allah walaupun sendirian, maka Allah Ta'ala akan memberikan dia naungan di hari yang sangat panas itu. Tayyib. Kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam.